Charlie Wade, Capture 36. Charlie memintanya untuk mengamati Loren setelah bergabung dengan pekerjaan, dan melaporkan jika ada sesuatu yang mencurigakan. Setelah menelepon Doris, Charlie pergi naik taksi ke bandara untuk menjemput sahabat Claire, Loren. Sesampainya di bandara, Charlie ke ruang kedatangan. Saat itu sebuah mobil Mercedes-Benz Big G tiba-tiba mengerem dan berhenti di depannya. Sepupu Claire, Harold, mengeluarkan kepala dari jendela mobil, menatap Charlie dengan kerutan aneh. Dia bertanya, "Charlie, mengapa kamu di sini? Aku akan menjemput sahabat Claire." "Kamu juga di sini?" Charlie mengerutkan kening. Ada wajah lain yang dikenalnya sedang duduk di mobil besar ini. Selain Harold, ada Gerald dan Wendy. Harold berkata menghina, "Maksudmu Nona Thomas, kan? Kami yang akan menjemputnya. Kamu pergi saja." Charlie mendengus dingin dan berkata, "Kamu saja yang pergi." Charlie tidak menghiraukan mereka dan berjalan ke pintu kedatangan. Harold hendak bersumpah dengan marah. Wendy di sebelahnya buru-buru mengingatkan, "Kakakku, Nona Thomas akan segera datang. Nenek sudah berpesan kamu harus memberi kesan baik pada Nona Thomas. Jika kamu bisa menikahinya, statusmu di keluarga menjadi tidak ada bandingannya. Jadi tidak usah ambil pusing dengan sampah itu." Harold tersadar oleh nasihat adiknya. Dia hampir lupa dengan tujuan utama datang-datang ke bandara. Faktanya, menjemput Loren adalah hal kedua. Yang paling penting adalah memberi kesan bagus untuk merebut hati Loren. Keluarga Thomas lumayan kuat di East Cliff. Jika dia bisa menikahi Loren, statusnya akan meroket. Dan keluarga Wilson juga akan naik kelas. Jadi, dia menahan ketidakpuasannya dengan Charlie. Bersama, mereka keluar mobil dan bergegas menuju pintu kedatangan. Tidak lama, seorang wanita muda dan cantik yang sangat menarik perhatian muncul di antara keramaian bandara. Dia memiliki rambut panjang berwarna merah marun dan mengenakan gaun putih, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang indah. Meskipun mengenakan kacamata hitam, itu tidak menyembunyikan kecantikannya. Kulitnya seputih porselen dengan bibirnya cerah. Jika diperhatikan, penampilannya jelas tidak kalah dengan Claire. Keduanya bisa dibilang memiliki kecantikan masing-masing. Mata semua orang yang berada di aula kedatangan terpaku padanya. Harold terpesona pada pandangan pertama. Bahkan Gerald, yang berada di sisi Harold, juga sama terpana. Dia hanya bisa menahan napas. Dia benar-benar mewakili reputasi wanita dari keluarga terpandang East Cliff, auranya luar biasa. Pada saat ini, Loren juga melihat mereka, lalu buru-buru berjalan melewati keramaian dan melambai kepada mereka. "Harold, Wendy, dan Charlie, lama tidak bertemu." Hati Harold seakan ada api yang membara. Dia yang pertama menyambut, "Hai Loren, lama tidak bertemu. Kamu lebih cantik sekarang." Charlie tersenyum dan hanya berkata, "Lama kita tidak bertemu." Harold juga segera berkata, "Loren, menyambutmu datang. Saya sudah memesan khusus satu ruangan di restoran terbaik di Aurus Hill. Ayo kita pergi." Loren melirik Charlie dan meminta maaf kepada Harold. "Harold, maafkan aku sudah membuat janji dengan Claire dan Charlie sebelumnya. Mengapa kita tidak buat janji di lain hari? Aku akan tinggal di Aurus Hill untuk waktu yang lama. Tentu saja akan ada banyak waktu." Harold menjadi marah saat mendengar ini. Menjemput Loren itu penting baginya, dan Charlie si pecundang ini datang untuk membuat masalah. Benar-benar menyebalkan. Jadi, dia dengan sengaja berkata, "Loren, untuk menyambutmu, saya sudah memesan ruang di Heaven Spring yang terkenal di Aurus Hill. Yang saya pesan ruang Golden Suite dengan harga paket 300.000 yuan. Mengatakan itu sambil memandang Charlie dengan jijik, lalu berkata dengan senyum bersenandung, "Saya tidak tahu di mana saudara ipar saya memesan jamuan makan. Sangat tidak sopan kalau dia memesan di tempat murahan untuk menjamumu." Bersambung, lanjut chapter 37. Sebelum kita lanjut, yuk di-subscribe dulu Sobat Crystalars, untuk membantu kami dalam mengembangkan channel ini, agar kami lebih bersemangat lagi dalam mengupdate video cerita selanjutnya. Jika kalian menyukai video ini, silakan klik tombol like-nya ya, dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Terima kasih. Charlie Wade, Chapter 37.
Charlie sedikit terkejut saat Harold juga memesan salah satu ruang di Heaven Spring. Kebetulan sekali, bukankah Albert mengatakan bahwa Heaven Spring miliknya? Dan dia juga sudah menyiapkan ruang di Heaven Spring untuk menjamu Lauren, bukan? Geralt berkata dengan terkejut. Harold, kamu benar-benar dapat memesan ruang Golden Suite di Heaven Spring. Ini bukan tempat yang orang biasa bisa pesan. Harold tersenyum bangga dan berkata, sejujurnya, hanya ruang Diamond Suite yang tidak bisa saya pesan di Heaven Spring. Selain ruang itu, saya bisa mendapatkannya dengan mudah. Tentu saja ini hanya bualan Harold. Yang sebenarnya terjadi, Nyonya Wilson lah yang datang sendiri untuk memesan ruang Golden Suite itu. Dia telah membayar banyak uang dan meminta bantuan beberapa orang sampai berhasil memesannya. Lauren sudah mendengar reputasi Heaven Spring walau dia berada di Eastcliff. Dia buru-buru berkata, kalian semua adalah teman saya, tidak perlu berlebihan menjamu. Harold berkata dengan datar, kamu adalah tamu terhormat, bagaimana kami bisa memperlakukanmu seperti teman biasa? Setelah itu, dia bertanya lagi kepada Charlie, kakak ipar, boleh tahu di mana kamu memesan jamuan makan? Charlie berkata santai, kebetulan sekali, saya juga memesan di Heaven Spring. Hahaha, Harold tertawa arogan. Charlie, apa kamu tidak takut berlaku sombong? Itu tidak mungkin. Dengan statusmu, ruang bronze, yang paling rendah pun, kamu tidak akan bisa memesannya. Tidak perlu omong kosong di sini. Charlie tersenyum ringan dan berkata, apa hubungannya denganmu jika saya bisa memesan atau tidak? Saya tidak mengundangmu makan malam. Mengapa kamu begitu khawatir? Harold berkata sinis. Sialan, saya bahkan berani bilang kalau kamu tidak akan bisa masuk ke Heaven Spring. Lauren, yang berada di samping, tidak tahan melihat Charlie menjadi sasaran hinaan. Dia tahu bahwa Charlie adalah menantu yang menumpang hidup. Dia tidak memiliki uang atau status dalam keluarga Wilson. Memang tidak realistis untuk mengatakan bahwa dia akan memesan jamuan makan di resto kelas atas. Dia menebak, Charlie melakukan ini karena dia ingin mempertahankan harga dirinya. Lauren tidak ingin Charlie menjadi terlalu malu, jadi dia berbicara. Oh, tidak perlu berdebat terlalu banyak tentang ini. Karena kalian sudah memesan tempat yang sama, lebih baik kita pergi bersama. Harold dengan sinis berkata lagi kepada Charlie. Oke, karena Lauren, aku akan membiarkanmu makan bersama hari ini. Dan agar kamu bisa melihat seperti apa resto kelas atas. Charlie bersenandung dan mengabaikan ucapan Harold. Albert saja akan berlutut saat melihat dirinya. Dia sudah bisa membayangkan sambutan seperti apa yang dia dapat saat tiba. Kasihan Harold yang angkuh ini. Asteris asteris asteris. Heaven Spring adalah restoran antik bergaya Cina. Dekorasi dan gaya penuh pesona tradisional dan klasik. Sangat mewah, bahkan papan nama di pintu terbuat dari kayu rosewood kuning berkualitas tinggi. Charlie mau tidak mau dibuat kagum saat melihat dekorasi di Heaven Spring. Tanpa diduganya, restoran Albert ini benar-benar mewah. Dia akan membawa istrinya kemari lain waktu. Lauren melihat sekeliling dan berkata dengan kekaguman. Saya telah mendengar nama Heaven Spring ketika saya di Eastcliff. Ternyata memang benar-benar sesuai dengan reputasinya. Harold tersenyum dan berkata, Lauren, jika kamu datang ke sini, tentu saja aku harus memilih restoran terbaik untuk menyambutmu. Selesai berbicara, dia melirik Charlie dan mencibir. Tidak seperti orang ini. Jika bukan karena Anda, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk datang ke restoran kelas atas dalam hidupnya. Charlie Wade, Capture 38. Wendy bertanya dengan sengaja saat ini. Charlie, bukankah kamu juga memesan ruangan di Heaven Spring? Yang mana? Coba bawa kami untuk melihatnya. Charlie berkata dengan santai. Saya tidak tahu persis yang mana. Saya hanya mengirim pesan ke bos mereka dan memintanya untuk membantu memesankan ruang untukku. Tunggu, saya akan tanyakan dulu. Harold dengan sinis berkata jijik. Apakah kamu tahu siapa bosnya di sini? Kamu bermulut besar di sini. Bos di sini adalah Albert yang terkenal itu. Kamu beraninya mengatakan itu, hati-hati. Jika Albert mendengarnya, dia akan membunuhmu. Pada saat ini, Charlie menyalakan ponselnya dan melihat pesan teks yang dikirim oleh Albert tadi malam. Charlie menjelaskan dengan santai. Dia bilang telah memesankan untukku Diamond Suite.
Ketika Harold mendengarnya, dia langsung tertawa. Hahaha, Diamond Suite. Charlie, kamu membuatku tertawa. Apakah kamu tahu siapa yang bisa masuk ke Diamond Suite? Tidak lebih dari 10 orang Aurus Hill yang memenuhi syarat. Kamu bodoh. Loren tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir. Charlie ini terlalu mempertahankan gengsinya. Bagaimana dia bisa mendapatkan Diamond Suite dengan identitasnya ini? Dulu Loren berpikir bahwa orang ini miskin dan tidak punya kekuatan dan sedikit tidak berguna. Tapi tidak disangka dia benar-benar menyedihkan. Loren kecewa, Charlie hanya menanggapi dengan senyuman tanpa berkata apapun. Menurutnya, orang-orang yang mengolok-oloknya ini semuanya memiliki keterbelakang mental. Dia malas membalas ejekan mereka. Geralt yang sinis juga berkata, Charlie, bahkan ayahku tidak memenuhi syarat untuk makan di ruang Diamond. Kamu begitu berani membual di sini. Wendy juga setuju. Kakak Geralt, jangankan makan di ruang Diamond. Bahkan memakan makanan sisa dari Diamond Suite pun dia tidak memenuhi syarat. Charlie menatap Geralt dengan kejam, hampir tidak bisa menahan ejekannya. Kamu burung bodoh, Albert baru saja memukuli saudaramu kemarin. Sekarang kamu berani datang ke restorannya untuk makan malam. Jadi dia dengan sengaja bertanya. Geralt, aku dengar sesuatu terjadi pada kakakmu Kevin kemarin. Geralt mengerutkan kening. Bagaimana kamu tahu? Setelah itu, Geralt menceritakan. Ada yang menyerangnya kemarin dan dia sekarang masih dalam keadaan koma. Kami sedang menyelidiki siapa yang melukainya. Jika ketahuan, kami akan mengupas kulitnya. Kamu punya info? Charlie menggelengkan kepalanya dan berpura-pura bodoh. Saya tidak tahu. Saya baru saja mendengar sesuatu terjadi padanya. Tapi saya tidak tahu persis kejadian sebenarnya. Geralt berkata menghina. Tidak perlu membahas urusan keluarga Whiteku di belakang, brengsek. Jika saya mendengarnya, aku akan menghajarmu. Charlie tersenyum dan mengabaikan. Memang benar, mereka keluarga idiot. Dia bahkan tidak tahu bahwa saudaranya pingsan karena Albert. Ini menjadi menarik. Pada saat ini, seorang pria dengan pakaian hitam datang ke mereka. Charlie merasa mengenalnya. Setelah diingat, dia adalah salah satu pengawal di sebelah Albert kemarin. Ketika pria itu melihat Charlie Waite, dia juga mengenalinya. Dia ingin segera menyanjung dan membungkuk. Sebelum sempat melakukannya, Charlie sudah buru-buru menggelengkan kepalanya, memberi kode padanya. Pria berbaju hitam itu buru-buru berhenti. Menyadari Tuan Waite tidak suka terlalu menonjol. Jadi dia berkata, semua tamu terhormat, silakan ikuti saya, ruangan sudah disiapkan. Harold tercengang ketika dia mendengar kata-kata itu. Kapan layanan Golden Suite Heaven Spring begitu penuh perhatian? Dia belum menyebutkan namanya. Seseorang telah datang untuk menyambutnya. Luar biasa, Geralt menghela nafas. Harold, wajahmu benar-benar dikenal. Saya pikir dia adalah pengawal Albert. Tuan Albert begitu menghormatimu. Saya belum mendengar kamu cerita kalau kamu mengenalnya. Kamu benar-benar rendah hati. Harold tertawa dan berkata dengan bangga. Tidak perlu memamerkan hal semacam ini, lebih baik tetap rendah hati. Hahaha. Charlie Waite, Capture 39. Loren sedikit terkejut. Dia tidak berharap Harold benar-benar memiliki beberapa koneksi di Aurus Hill. Dibandingkan dengan Charlie, jelas dia jauh lebih kuat. Benar-benar bisa diandalkan. Tampaknya akan jauh lebih nyaman jika ditemani Harold setiap hari. Pria berpakaian hitam dengan hormat memimpin semua orang ke pintu ruang berlian. Kemudian, dia mengeluarkan invoice dan menyerahkannya kepada Charlie. Tuan, tolong tanda tangani. Diamond Suite ini khusus disediakan untuk Charlie. Maka dia membutuhkan tanda tangannya untuk konfirmasi. Charlie mengambil pena dan kertas tersebut sambil tersenyum, hendak menulis namanya. Saat itu Harold terdengar berteriak, "Sial, letakkan penanya." Harold berjalan dengan cemberut, mengambil pena dan kertas dari tangan Charlie. Lalu dia menuliskan namanya, dan memarahi Charlie. Kamu tidak tahu malu, berpikir tidak, bukan kamu yang memesan ruangan ini, jadi mengapa kamu yang harus tanda tangan? Pria berbaju hitam itu terpana, menatap Charlie dengan tatapan keheranan. Menunggu Charlie memberi kode untuk memberi pelajaran pada Harold bajingan ini sekarang juga. Charlie berkata dengan entengnya,
Tidak masalah, jika dia mau biarkan dia menandatanganinya. Di depan Loren, Charlie tidak ingin membuat hal-hal yang terlalu memalukan. Lagi pula, dia adalah sahabat istrinya. Segera, semuanya masuk ke dalam ruangan dan duduk. Harold meminta Loren duduk di kursi utama. Sementara Charlie duduk sendirian di sudut. Hanya Loren yang berbicara dengan Charlie sepanjang waktu. Segera, hidangan lezat dan anggur yang mewah disajikan satu persatu oleh para pelayan. Semua hidangan berasal dari bahan-bahan berkualitas. Kerang abalon berkualitas tinggi dan lobster Australia seberat 10 pon disajikan sebagai makanan pendamping di sini. Bahkan anggur berkualitas yang disajikan adalah anggur berusia 100 tahun. Sebotolnya seharga lebih dari 100.000 yuan. Loren berpengetahuan luas. Dia terkejut dengan kemewahan sajian ini. Gerald menghela nafas. Harold, berapa biaya pesanan makananmu ini? Harold berkata bangga. Pesanan ini standarnya 300.000 yuan. Gerald terkejut dan berkata, ini bukan standar 300.000. Botol anggur ini saja sudah berharga 300.000 lebih. Harold diam-diam terkejut. Dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres di sini. Memikirkan sikap pria berbaju hitam terhadapnya barusan. Mungkinkah Albert yang memberinya perlakuan istimewa? Tapi, bahkan aku tidak mengenalnya sama sekali. Mata indah Loren berkedip. Dia melirik Harold dengan kagum. Harold, terima kasih. Ketika Harold mendengar ucapan Loren, dia tersenyum dan berkata, sama-sama, dengan senang hati. Kemudian Harold bertanya kepada Charlie sambil tersenyum. Charlie, kamu pasti belum pernah merasakan makanan mewah seperti ini seumur hidupmu, bukan? Charlie mencibir. Bagaimana kamu yakin begitu? Harold berkata dengan jijik. Makan makananku? Mulutmu masih berkata sombong. Jika kamu memang pernah makan mewah sebelumnya, kamu bisa memenggal kepalaku dan menendangku. Charlie tersenyum ringan. Charlie teringat hari-hari masa kecilnya yang sangat mewah. Bahkan orang biasa tidak bisa membayangkan kemewahan makanan seperti apa yang disajikan oleh pelayan di keluarga Wade. Melihat keangkuhan Charlie, Wendy berkata dengan marah. Charlie, mengapamu seperti itu saat berbicara dengan kakakku? Percaya atau tidak, aku akan mengusirmu sekarang. Kami telah memberimu makan dan kamu tidak akan tahu. Dasar pecundang bau. Namun, sekarang, pintu ruangan ditendang hingga terbuka. Suara ganas terdengar. Dari mana asalmu idiot? Siapa yang membiarkanmu masuk ke ruangan ini? Begitu kata-kata itu terdengar, seorang pria masuk ruangan. Dia mengenakan setelan Armani dan kalung emas besar. Di wajahnya ada bekas luka yang bentuknya seperti kelabang. Luka tersebut memanjang dari sudut matanya ke arah dagu. Pria ini memegang invoice di satu tangan dan tongkat di tangan lainnya. Wajahnya garang. Selusin pria kekar dengan tato dan bekas luka berbaris dan mengepung mereka. Semua orang terkejut dan panik. Apa yang terjadi? Pemimpin bernama Bill itu dijuluki beruang, dia tangan kanan Albert. Dia sudah bertarung bersama Albert di tahun-tahun awalnya bekerja. Dia juga terkenal di seluruh Aurus Hill. Tadi Albert memberitahunya bahwa Tuan Wade akan menggunakan ruang berlian di sini. Sehingga dia harus menyiapkannya dengan benar. Tapi saat dia memeriksa penggunaan ruangan ini, dia melihat invoice ruang berlian ini ditandatangani oleh seorang nekat bernama Harold Wilson. Oleh karena itu dia marah dan takut. Dia pada Harold sialan ini yang menempati ruangan yang telah dia siapkan untuk Tuan Wade. Bersambung, lanjut Capture 40. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini ya Sobat Crystalars, agar kami lebih bersemangat lagi dalam mengupdate video-video cerita terbaru selanjutnya. Terima kasih.